Oke, halo Sobat M3zing, selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Halo, kembali lagi di podcast M3zing Jawa Timur. Nah, kali ini aku Fidelia Karissa Aurelia bakal nemenin teman-teman penonton podcast M3zing di sini buat ngobrol-ngobrol cantik bersama kakak cantik yang ada di sebelah aku. Halo semuanya. Nah, mungkin Kak bisa kenalan dulu nih. Kan aduh, pasti sobat di luar sana ini udah kepo banget nih sama kakak yang cantik di sini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi perkenalkan, aku Centia Aisyah. Untuk posisinya di Indosat Radio Hutchison ini adalah sebagai RCE atau Retail Channel Eksekutif untuk divisi postpaid. Wah, tepuk tangan dong. Nah, oke, tadi di bagian divisi postpaid ya. Oke. Itu di lantai 2 ya kayaknya ya. Nah, mungkin aku mau langsung nanya-nanya aja nih Kak. Boleh. Buat di Indosat sendiri. Nah, buat menunjang kerjaannya dari Kak Centia sendiri itu kan pasti ada basic skillnya kan. Nah, itu boleh nggak sih kita di-share nih sama teman-teman semuanya bocoran tipis-tipis gitu buat menunjang tadi itu? Sebenarnya kalau di pekerjaan yang sekarang ya sebenarnya relate juga sih sama pekerjaan yang lain menurut aku. Kalau untuk basic skill public speaking, penting untuk manajemen waktu, time management ya, sama leadership. Tiga hal yang paling krusial yang aku jalanin itu sih basic skill. Oke, berarti 3 itu aja atau mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin di luar sana masih banyak yang belum tahu nih. Kan itu kan biasanya udah tahu nih orang-orang di 3 ini. Nah, atau ada tambahan lain gitu mungkin? Ada juga, menurut aku penting juga tuh self branding sih. Basic skill yang mungkin zaman sekarang udah harus dipunyain semua Gen Z ya. gitu ya. Oke. Nah, ada satu nggak sih yang terucap gitu tapi kayaknya nggak tersirat nih. Nah, jadi Kak Centia ini kan selain good looking juga pasti kan juga smart nih. Tadi kan juga udah dikasih tahu juga nih dari penunjang basic skillnya ini. Nah, ada nggak sih kiat-kiat gitu buat ngerawat diri atau mungkin merawat sesuatu hal yang atau mungkin bisa kita sering sebut sebagai Gen Z ini self treatment. Nah, itu siapa tahu bisa nginspirasi kita semua nih Kak. Kalau treatment ya pasti kalau misalnya di rumah ya kita ya basic skincare dan lain-lain itu lah. Tapi kalau misalnya di luar itu mungkin pas kerja kita pakai make up ya, nggak perlu terlalu tebal-tebal, yang penting biar kelihatan fresh waktu kerja. Juga kalau untuk perawatannya itu ke klinik kecantikan, ke klinik dokter yang emang trusted, kita perawatan di sana. Sekalian kita namanya self reward itu ya, mungkin sebulan sekali kita perawatan nyenengin diri dan biar upgrade untuk looks-nya juga. Oke, tapi kayaknya kakak ini mau make up apa nggak make up tetap cantik sih. Bener nggak sih? Nah, kalau make up sendiri tuh biasanya kalau buat kerjaan ini tuh make up sendiri atau mungkin selain di kerjaan itu biasanya ada kayak misal ada selain di kerjaan di rumah atau mungkin kayak daily make up gitu biasanya gimana Kak? Sebenarnya kalau ke kantor malah mungkin nggak seribet kalau kita kayak misal mau pergi keluar atau ada acara gitu ya. Kalau ke kantor ya seperti daily makeup aja sih, mungkin basic skincare dulu, terus mungkin bedak, lipstick, alis gitu kan. Kalau ke kantor gitu kayak udah cukup. Mungkin kalau ke luar mungkin kita mau pergi ada acara mungkin baru deh yang dipakai ada banyak kan, mungkin pakai eyeshadow lah, apalah, mungkin pakai bulu mata palsu lah gitu. Berarti kalau meeting juga termasuk acara besar di luar ya? Kalau ada meeting gitu? Ya, kalau mungkin kalau ada meeting di luar kan otomatis karena ketemu klien jadi harus proper nih ya, kita bener. Jadi karena ngebawa branding kita juga Indosat, jadi harus kelihatan oke gitu kalau ketemu customer. Oke, benar-benar. Kalian di sini kalau di rumah make upan juga apa gimana nih? Atau cuma ke kantor doang nih kalau make up teman-teman sobat M3zing? Nggak ada yang jawab emang, soalnya aku nggak bingung. Nah, selain itu semua ada nggak sih yang perlu diperhatiin lagi Kak? Kayak di 2024 ini kan nggak bohong juga ya, persaingan kerja itu kan juga susah banget. Selain dari self branding juga, kira-kira ada nggak sih catatan-catatan gitu dari Kak Centia?
Sebenarnya kalau sekarang tuh karena apa-apa larinya ke sosial media ya. Jadi mau nggak mau akhirnya sosial media itu jadi concernnya kita. Karena menurut aku juga HR zaman sekarang itu kalau mau filtering ini untuk peserta interview pasti mereka akan cek juga bisa dari sosial medianya gitu. Karena biasanya ya mau nggak mau kayak first impressionnya orang-orang itu akan lihatnya dari situ dulu nanti sebelum interview secara langsung gitu kan. Ataupun setelah interview secara langsung mungkin dia pengen tahu nih anak kesehariannya ngapain sih, kesibukannya apa sih di lain pekerjaan. Karena ada beberapa juga yang berhasil dapat pekerjaan itu karena self brandingnya oke di sosial medianya. Ada juga yang akhirnya perusahaan ngerasa kayak anak ini image-nya nggak cocok sama perusahaan, akhirnya dia tidak jadi dapat pekerjaan tersebut. Jadi sebenarnya mau nggak mau untuk self branding di sosial media kalau bisa tampilin yang dia tetap jadi diri kalian tapi ya bikin yang oke lah kayak gitu. Oke. Berarti kalau waktu masuk pertama kali di Indosat itu gimana Kak? Bisa diceritain dikit lah nih buat teman-teman di sana. Jadi waktu itu karena dikabarin ya kayak ada open recruitment untuk posisi yang sekarang. Jadi terus aku apply, terus ternyata setelah dari wawancara dan terus dari misalnya background kerjaan aku yang sebelumnya, terus dari kayak activity yang aku lakukan pada saat itu, menurut beliau-beliau yang interview sepertinya cocok nih aku di bagian yang sekarang ini. Akhirnya aku lolos lah gitu. Sebenarnya sosial media pun turut mengambil andil gitu dalam proses aku diterima gitu kan, karena akhirnya diselaraskan lagi antara kebutuhan perusahaan. Aku as a sales harus ketemu klien, otomatis networking harus banyak kan. Akhirnya mereka juga melihat itu tercermin di sosial media aku. Oke. Berarti itu mengajukan portofolio gitu atau emang udah dimintakan portofolio atau nggak perlu? Atau langsung interview atau gimana? Nah, jadi waktu interview sih biasanya terus ditanya kan, akhirnya aku cerita, gitu, terus mereka akhirnya checking juga kan kayak misalnya ke Instagram gitu. Relate berarti yang dia obrolin sama emang kenyataannya benar gitu. Jadi jadi pas. Oke. Nah, kalau lingkungan sendiri nih yang mendukung itu ada nggak sih yang suka tiba-tiba itu ngomel? Apalagi kan tadi kan kakak di bagian sales nih kan. Nah pasti juga ada nih klien-klien yang sering banget ngomel-ngomel gitu. Nah kira-kira itu ngatasinnya tuh kayak gimana sih? Kan soalnya kita juga suka bingung juga gitu tuh kadang gimana ya jawabnya gitu. Yang penting kita jangan ikut kepancing emosi sih. Maksudnya kitanya harus tahu. Maksudnya orang yang komplain tuh biasanya mereka tuh sebenarnya pinginnya didengar. Jadi kita dengerin dulu sebenarnya keluhannya dia apa, komplainnya dia apa, baru habis itu kita kasih solusinya kayak gimana. Gitu. Jadi pokoknya dia kalau mereka marah-marah ngomel-ngomel, kita jangan ikutan ngomel-ngomel juga gitu kan. Jadi kita berusaha kasih solusi, kita tenangin dan kita kasih solusi dan SLA yang jelas kapan solusinya dia tuh akan solve gitu. Biasanya itu aman sih kalau gitu. Kalau komen-komen di postingan IG gitu, ada nggak sih yang nyelekit yang bikin sakit hati gitu? Kalau komen alhamdulillah sampai sekarang nggak ada komen yang negatif ya, maksudnya kayak masih wajar-wajar aja. Paling kayak teman komen kan lucu-lucu gitu, atau kalau misalnya emang dari followers gitu, emang biasanya relate sama postingannya sih, biasanya kayak nanya itu di mana Kak, kayak gitu. Terus itu pakai bajunya beli di mana kayak gitu. Link Shopee-nya dong. Oke. Nah buat Kak Zentia sendiri, gimana sih Kak Zentia ini deal dengan target sales dan tetap cantik dan tetap gorgeous gitu? Sebenarnya karena balik lagi ke profesionalitas sih. Karena kalau kita pekerjaan yang menuntut untuk ketemu sama orang banyak, walaupun kita capek, banyak pikiran, ada problem lah mungkin apa di kantor, di rumah atau gimana yang urusan pribadi lah, tapi once kita udah ketemu sama orang, kita harus switch itu langsung ke mode kerja gitu. Gimana caranya pas kita ketemu ya mereka nggak tahu apa masalah kita, taunya kita performanya oke sebagai seorang sales nih, sebagai representatif dari Indosat Ooredoo Hutchison. Ngebadut ya kasarannya, ngebadut. Nah tapi sebenarnya pernah nggak sih merasa kayak kurang gitu, entah di kerjaan atau mungkin di diri sendiri kurang pede atau gimana gitu? Sebenarnya kadang merasa kurang pede itu pasti pernah sih, kayak misal pada suatu waktu pasti ada kepikiran kayak ini aku bisa nggak ya handle ini gitu. Tapi kalau menurut aku tuh lebih baik menyesal karena udah mencoba daripada nyesal karena belum nyoba. Karena kalau belum nyoba itu bawaannya penasaran gitu kan, dan kepo. Siapa tahu aku berhasil gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah nyoba terus emang belum berhasil,
ya udah nggak apa-apa, itu adalah buat apa ya, lesson learn-nya aja biar kedepannya jadi lebih baik. Evaluasi ya. Oke, buat improvementnya sendiri, buat yang mau dilakuin tahun ini tuh apa? Atau mungkin ada goals tersendiri nih dari Kak Cynthia? Goals sendiri tahun ini pingin nyelesain studi aku, semoga bisa lulus di tahun ini. Amin. Terus yang kedua agar apa ya, bisa achieve target terus. Tetap ya, sama semoga ini sih bisa jadi leader yang lebih baik lagi buat tim. Oke, amin. Kita doakan bersama nih di sini biar target-targetnya ini juga selalu terkabulkan ya. Makan. Iya. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kita udah bahas lingkungan yang mendukung nih Kak. Nah, buat support system terbesarnya itu ada di siapa atau mungkin apa sih dari Kak Cynthia? Sebenarnya kalau support system terbesar dari orang tua sih, dari keluarga gitu, yang mereka selalu mengencourage, akhirnya selalu mendukung langkah apapun aku ambil ya, as long as itu positif gitu, mereka pasti akan mendukung. Ya selain keluarga ya mungkin teman-teman dekat ya, circle terdekat gitu, karena akhirnya circle terdekat kita tuh kan sebenarnya menentukan juga nanti kita 5 tahun ke depan tuh akan jadi seperti apa. Jadi penting untuk cari circle yang membangun gitu, yang toxic cut off. Kalau dari pasangan gitu mungkin support systemnya? Kalau pasangan belum ada saat ini gitu ya. Jadi belum ada nih. Belum ada support dari pasangan gitu ya. Jadi dari keluarga sama circle terdekat dulu. Oke. Nah, ini kayaknya buat closing statement nih. Oke. Kira-kira ada pesan atau kesan mungkin dari Kak Cynthia atau mungkin mau promosi? Nggak apa-apa. Kita silahkan. Sih tipis-tipis nih ya. Jadi buat teman-teman M3zing ya. M3zing. Jadi kalian semua untuk kebutuhan kuotanya nih, atau kalian pingin selalu update sama berita sekarang, butuh kuota banyak, yang suka TikTok kan, suka live, itu oke banget nih pakai namanya produknya M3 Prime kita, karena itu kuotanya banyak. Terus kalau nggak habis sisanya bisa masuk bulan berikutnya. Oke nggak tuh? Nah tuh dengerin tuh. Ya. Mau nggak? Harganya berapa? Nah di kita ini nih 3 bulan harganya 300.000 tuh. Jadi kuotanya per bulan 50 giga. Nah gede kan? Udah gede, murah. Kurang apa coba itu? Tuh masa nggak mau? 50 giga misalnya bulan ini nggak habis ya, sisa 20 giga masuk lagi ke bulan berikutnya, ketambahan 50 yang di bulan berikutnya. Jadi ngerol terus dia. Gitu. Bener banget, aku aja pakai loh. Terus. Selalu nyambung dengan M3. Aku aja pakai, masa kalian nggak pakai ya kan? Bener banget nih. Nah mungkin sekian aja nih podcast di pagi hari ini. Semoga bisa menginspirasi dari Kak Cynthia sendiri. Udah selain cantik, smart, ternyata di kerjaan pun juga bisa mencapai target nih tadi ya. Amin. Oke, sekian podcast dari M3zing Jawa Timur. See you podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Yeay.